Taib. Sampai mana kita jemaah? Ana jadi lupa. Taib. Berkaitan dengan syariat nikah ini. Pernah datang kepada Nabi beberapa sahabat sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta izin untuk mengebiri diri mereka. Supaya apa? Mereka tahu fitnah wanita ini berat. Sehingga dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, mereka minta izin untuk mengebiri diri mereka supaya nggak punya syahwat lagi, udah bisa fokus ibadah. Nabi SAW melarang mereka. Kenapa? Karena nikah ini ibadah gitu. Tatkala datang 3 sahabat bertanya kepada istri Nabi SAW tentang kegiatan ibadah Nabi SAW di rumahnya, maka diceritakan Nabi itu kalau malam hari ya beliau tidur, nanti sepertiga malam akhir beliau bangun sholat, di siang harinya beliau kadang-kala puasa, kadang-kala nggak puasa. Akhirnya 3 sahabat ini menganggap ibadah Nabi SAW itu secara jumlah ya nggak banyak gitu. Akhirnya 3 orang ini membuat pernyataan yang berbeda-beda. Karena tujuannya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Yang satu mengatakan amma ana fa'aqumu wala ana. Aku akan sholat malam dan tidak akan tidur di malam hari. Full ibadah malam. Nabi kan masih tidur. Dia mau sholat malam full sampai subuh. Yang satu mengatakan amma ana fa'asumud dahr wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah. Yang satu berpikir amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau gitu aku nggak usah kawin, kata dia. Karena dalam bayangan dia menikah itu menyita waktu ibadah. Ya mau tidak maulah jemaah. Ana rasakan ketika ana belum menikah, jadi mahasiswa itu ya bisa fokus belajar, kajian dimanapun, nggak ada beban dengan istri dan anak-anak. Tapi ketika menikah mulai sudah. Ketika mulai punya anak, oh tambah berat lagi. Anaknya mulai sekolah, ya kita harus antar mereka sekolah, jemput sekolah. Ada kesibukan. Cuma kita lupa itu pun masuk ibadah sebenarnya. Maka sahabat yang ketiga yang mengatakan aku tidak akan menikah dengan para wanita, akhirnya Rasulullah SAW mendengar berita itu, beliau naik mimbar, dikumpulkan tuh penduduk Madinah. Lalu beliau menjelaskan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa ini? Ada orang-orang yang membuat pernyataan seperti ini seperti itu. Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Nabi mengingatkan, ketahuilah aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Nggak ada manusia yang lebih bertakwa daripada Nabi SAW. Bagaimana gaya hidup Nabi SAW di dunia ini sebagai hamba yang paling bertakwa? Aku, kata Nabi SAW, tidur dan sholat malam. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita-wanita, bukan satu wanita. Yang ini nggak mau kawin sama sekali. Nabi SAW menikah dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, yakni jalan hidupku, contoh yang aku berikan, falaysa minni, bukan dari golonganku. Dan kalau kita lihat, pernikahan itu tidak menghalangi orang untuk tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan boleh jadi ibadah dia semakin beragam. Bayangin jemaah, seorang suami yang mendatangi istrinya, ibadah enggak?
Ibadah. Jadi jangan dipikir sholat malam doang ibadah. Ketika seorang suami mendatangi istrinya, lalu istri mengatakan, "Bang, kalau mau ibadah sholat malam aja, Bang." Ini ibadah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kalian mendatangi istri kalian tuh dapat pahala sedekah. Jadi bahasanya kalau ngomong sama istri, "Aku kepingin sedekah," nggak apa-apa. Jadi biar paham tuh ini ibadah. Kadang-kadang perempuan pun merasa aku capek, lelah. Lu enggak, ini sedekah ini. Para sahabat sampai heran radhiyallahu taala anhum. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr." Ya Rasulullah, apakah seorang di antara kita mendatangi istrinya, syahwatnya, kemauan dia, hasrat dia, dapat pahala? Bayangin. Kata Nabi SAW, "Ara'aitum." Nabi tidak jawab langsung. Nabi mengajak para sahabat berpikir supaya mereka dapat memahami ibadah itu bukan hanya sekedar sholat gitu. Lebih luas dari itu makna ibadah. Beliau memberikan perumpamaan. Ara'aitum, menurut kalian gimana? Kalau dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, dosa enggak dia? Ya dosa lah. Wa kadzalika idza wada'ha fi halal. Ya kayak gitu. Ketika dia menyalurkan di tempat yang halal, maka dapat pahala.